Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Anlapater, SHMKN. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan. Universitas Pasir Pengarayan berada di Kota Pasir Pengarayan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Video ini dibuat sebagai persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT. Saat ini saya akan memaparkan materi yang akan saya sampaikan pada video ini, yaitu berkaitan dengan mata kuliah Hukum Agraria, di mana mata kuliah ini masuk dalam bobot 3 SKS dengan periode genap 2024-2025, di mana mata kuliah Hukum Agraria ini menjadi mata kuliah yang wajib. Metode dalam pembelajaran Hukum Agraria ini merupakan pembelajaran secara blended learning, yakni tatap muka dan online. Adapun mahasiswa dapat mengunduh materi berupa modul, buku, RPS, atau sumber referensi lain yang dapat dilakukan secara online maupun secara real time. Di mana metode kolaborasi dalam kelas ini berlaku secara interaktif, melakukan studi kasus, analisis terhadap juga adanya pengalaman-pengalaman nyata di lapangan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas beragam hukum dengan teori dan metode yang sesuai. Kemudian mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap diri dan kelompok kerja pengembangan kompetensi secara mandiri. Keterampilan khusus diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan soft skill and kompetensi yang mendukung kemampuan akademik di bidang hukum agraria. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah hukum agraria, pertama, mahasiswa mampu menganalisis tujuan prinsip-prinsip hukum agraria di bidang pertanahan. Kedua, mahasiswa mampu menelaah hubungan permasalahan-permasalahan dengan hukum agraria yang berlaku. Ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah hukum di bidang pertanahan yang berhubungan dengan penguasaan penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkonsepkan hukum agraria yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa mencakup beberapa poin, salah satunya adalah absensi 10%, kedua tugas 20%, ketiga ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester atau UAS bernilai 40%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat mengenai hukum agraria. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Bersyukur kita mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka atau real time di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan pada kesempatan hari ini. Dan juga tentunya sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak semua, sesuai dengan materi minggu lalu, ya, tentunya kita flashback kembali dengan pertemuan keempat. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, maka kita mengulang kembali materi perkuliahan di masa lalu, di minggu lalu, ya, tentunya berkaitan dengan hak wilayah. Jadi hak wilayah itu
ya tentunya berkaitan dengan hak atas tanah. Hak atas tanah ini tidak hanya dimiliki oleh perorangan, tapi juga bisa dimiliki oleh masyarakat adat. Ya, kira-kira apa lagi yang Ananda tahu dari minggu lalu berkaitan dengan hak wilayah? Apa kira-kira? Apa pengertiannya? Saya Pak. Ya, silakan. Hak wilayah adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat adat tertentu atas wilayah tertentu. Baik, ya. Poin yang ada pada pernyataan Ananda tadi adalah berkaitan dengan wilayah, ya, wilayah. Jadi masyarakat kita ini tentunya heterogen, kita multikultural, artinya kita banyak suku. Tentunya kesukuan itulah yang dipunyai oleh Indonesia, sehingga masyarakat adat masing-masing punya hak wilayah masing-masing berdasarkan teritorial. Misalnya di Kabupaten kita dulu ini ada hak wilayah tanah masyarakat suku Bonuo, ya, ada di Jalan Lingkar Pasir Bungarayan. Jadi di Rohul sendiri sudah terpetakan mana hak-hak wilayah, sehingga masyarakat adat itu punya hak istimewa terhadap kelompok sukunya. Namun perlu diingat bahwa hak wilayah itu ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah tekankan bahwa syarat hak wilayah itu dianggap masih ada apabila tentunya terdapat sekelompok yang masih aktif. Ya, aktif artinya kelompok adat itu masih ada. Nah, ini jangan bisa mengklaim saja ini tanah wilayah, tapi ternyata tidak ada kesukuan di situ. Artinya apa? Syaratnya adalah mesti ada lagi kelompok sukunya. Jadi kita boleh menilai hari ini berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berkaitan dengan hak-hak wilayah ini diatur oleh negara, bahkan diberikan hak eksklusif, yaitu berupa tanah wilayah kepada masyarakat adat hari ini. Yang mudah-mudahan ya di kabupaten kita alhamdulillah hari ini belum ada sengketa ya terhadap tanah wilayah. Tapi banyak permohonan hak itu yang bersimpadan langsung dengan tanah wilayah. Baik, kita tinggalkan materi minggu lalu, kita lanjut daripada itu untuk masuk kepada materi hari ini berkaitan dengan hak milik, ya. Nah, kira-kira berbicara dengan hak milik, tentunya apa yang terlintas oleh Ananda semua? Apa sih hak milik itu? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Apa hak milik itu? Hak milik atas tanah. Kira-kira berkaitan dengan apa? Hak milik itu berkaitan dengan hak itu turun temurun, terkuat dan terpenuh. baik, oke, ya. Hak apa itu? Adalah hak atas tanah. Ya, hak milik di sini adalah konsepnya adalah hak atas tanah. Jadi hak atas tanah itu terbagi lagi, ya. Ada hak milik, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, ada hak pakai, ada hak pengelolaan. Jadi makna daripada pengertian hak milik yang terkandung dalam 20 sampai 27 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak yang bersifat turun temurun. Apa makna turun temurun? Diwariskan. Oke, diwariskan, ya. Artinya pemilik di sertifikat itu ketika dia meninggal maka hak itu beralih kepada Ahli waris. waris secara otomatis. Jadi nggak perlu ada perbuatan hukum. Ya, tadi kita sudah minggu lalu sudah membedakan antara peristiwa hukum dengan perbuatan hukum. Apa bedanya? Kalau dia peristiwa hukum itu akibat, ya, yang biasa kita bilang Kematian. Jadi kematian ini tidak bisa kita pastikan datangnya kapan, gitu ya. Sama seperti kepemilikan hak atas tanah. Bisa jadi tanah itu kena tsunami, bisa jadi tanah itu longsor, bisa jadi tanah itu ya menjadi sungai, menjadi lautan. Jadi tanah itu ya artinya kepemilikan terhadap tanah hak milik itu bisa jadi beralih akibat peristiwa hukum kematian. Jadi hak milik ini kenapa dia turun temurun? Ya karena dia bersifat abadi. Jadi abadi di sini bukan maknanya pemiliknya hidup selama-lamanya, ya. Tapi pemilik daripada hak milik itu adalah tetap siklus daripada garis keturunan si pemilik, ya, garis keturunan ke bawah. Kemudian apa sifat daripada hak milik itu? Berkaitan dengan terkuat, ya. Artinya terkuat ya karena dia
ya paling tinggi tingkatannya daripada hak-hak lain. Ya, hak-hak lain dia punya masa jangka waktu. Ya, HGB 30 tahun, HGU 35 tahun, ya hak pakai 20 tahun. Kalau hal ini hak milik ya dia bersifat ya unlimited. Ya, ibarat kartu dia nggak ada giganya. Dia unlimited, boleh berapa giga itu ya dalam sehari pemakaian, tidak ada batas waktu. Begitu juga hak milik, dia punya kekuatan untuk bersifat unlimited. Jadi tidak ada jangka waktu. Kemudian ya kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan hak milik? Ya, atas bidang tanah. baik, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah teman-teman di kelas ini bisa nggak punya hak milik? Kira-kira? Bisa ya. Apa syaratnya? Kira-kira yang Anda semua punya apa hari ini? Warga negara Indonesia. Dibuktikan dengan KTP ya. Jadi sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, syarat untuk bisa memperoleh hak milik itu adalah warga negara Indonesia. Jadi subjek di dalam hukum terdapat dua. Kita mengenal adanya person adalah orang ya. Orang di sini adalah orang perorangan. Kemudian ada person. Artinya badan hukum. Badan hukum ada bermacam-macam ya. Ada yayasan, ada PT, ada CV, ada koperasi, ada UD, ada apa lagi ya, perkumpulan. Begitu banyak ya badan hukum yang ada di Indonesia. Tapi apakah semua ini bisa menjadi subjek hukum di dalam hak milik? Tidak. Belum tentu ya. Sesuai dengan pasal 20 sampai 27 Undang-Undang Pokok Agraria itu dikatakan badan-badan hukum yang bisa memiliki hak milik adalah BUMN. Mengapa? Karena hampir seluruh saham ya, mayoritas daripada kepemilikan aset di BUMN itu adalah milik negara. Sehingga negara mudah mengontrol daripada peruntukan hak milik yang dikuasai oleh BUMN. Apa contoh BUMN? Beliau. Apa? Negara Indonesia. BNI ya, banyak ya. Ada BNI, ada Pertamina ya. Ada PLN, kemudian ada Mandiri, BRI ya. Nah, ini bank-bank atau badan hukum yang plat merah. Artinya plat merah itu asetnya dimayoritaskan oleh negara. Jadi boleh punya hak milik. Kemudian itu tadi ya pertanyaannya, subjek yang boleh itu orang, yaitu orangnya itu adalah WNI. Badan hukum boleh, badan hukum yang plat merah boleh punya hak milik. Begitu juga yayasan atau perkumpulan yang mewakili tokoh-tokoh keagamaan. Misalnya ya, ada kita kenal Muhammadiyah ya. Semua seluruh aset tanah Muhammadiyah itu sudah sertifikat. Kebetulan wakil menterinya dulu ada Raja Juli ya. Itu juga berasal dari Muhammadiyah. Bahkan statement beliau mengatakan apa ada kendala terkait dengan Muhammadiyah, silakan lapor ya. Akan dibantu untuk disertifikatkan. Begitu juga ya gereja ya di bidang keagamaan. Rumah-rumah ibadah itu diberikan hak milik. Kalau kita di Islam apa? Ada masjid ya. Masjid itu juga ada namanya, masjid itu ya bisa bersumber daripada wakaf. Jadi di BPN itu ada sertifikat hak wakaf SHW ya. Kapan wakaf ini terbit? Berasal dari ikrar yang diberikan oleh nazir kepada wakif ya. Wakif memberikan kepada nazir. Nazir ini pengurus masjidnya ya, melalui akta ikrar wakaf. Kemudian akta ini menjadi dasar untuk terbitnya SHW, sertifikat hak wakaf. Bahkan BPN dulu di kabupaten kita punya program tawaf. Apa makna tawaf itu? Ada mobilnya tuh ya, tawaf. Artinya tanah wakaf. Tawaf secara Islam berarti mengelilingi. Jadi mengelilingi seluruh kabupaten kita untuk program bahwa rumah-rumah ibadah itu mesti ada sertifikat wakafnya, supaya tidak terjadi sengketa di
Kemudian hari ini lagi sholat, tahu-tahu anaknya di bloknya pintu masjid itu. Ini tanah orang tua saya, ya, bukan untuk masjid. Nah, ini mengganggu sekali untuk kenyamanan kita beribadah. Begitu juga di gereja, ya, banyak juga ya rumah ibadah itu yang dihalang-halangi oleh ahli waris. Yang dulunya ayahnya menghibahkan untuk masjid, tahu-tahu anaknya nggak terima akibat tidak ada akta ikrar wakaf yang resmi dari negara melalui nazir atau pengurus masjid. Oke ya, hak milik. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan hak milik, bahwa hak milik ini bisa beralih dan bisa dialihkan. Nah, jadi makna beralih dan dialihkan. Apa bedanya? Beralih dengan dialihkan. Kalau dia beralih, ini tadi akibat peristiwa hukum. Beralih dia otomatis. Misalnya pemiliknya Pak Sudarno meninggal, maka beralih ke istri dan anak-anak Pak Sudarno sebagai ahli waris. Tapi kalau dia dialihkan, ini semasa perbuatan hukum, artinya dia melakukan itu secara sadar dan masih hidup, ya. Apa contoh dialihkan itu? Melalui jual beli, ya, melalui hibah, apalagi melalui wasiat. Boleh tanah itu dialihkan. Jadi boleh, ya, kalau kalian punya tanah, kalian mau lanjut misalnya, mau lanjut S3 misalnya, kalian bisa sekolahkan tanah itu. Tidak hanya kalian yang sekolah, tanahnya juga bisa sekolah. Mau S berapa, ya? Kalau S1 4 tahun, tenornya 4 tahun, jaminannya di bank, ya. Jadi 4 tahun juga kreditnya. Nah, tambah S3, tanah itu pun wisuda, ya, 4 tahun. Begitu juga kalau S2 ya lebih mahal bayarnya. Kalau mau 1 tahun ya lebih mahal lagi. Nah, jadi artinya tanah itu juga punya dua fungsi terhadap hak milik itu. Apa fungsi pertama? Adalah legalitas. Kalau kita sudah punya hak milik, kita lebih diakui oleh negara secara kepemilikan. Apa beda dengan SKT, SKKR? Kalau SKT yang diterbitkan desa itu hanya hak penguasaan, ya. Jadi tidak hak milik. Kalau orang menikah, apa contoh apanya? Bukti hak miliknya? Ada buku nikah. Begitu juga tanah. Contoh tanah itu yang punya hak milik, ya ada sertifikat hak milik. Tapi kalau masih SKT camat atau SKKR camat, itu masih hak penguasaan. Artinya belum ditegaskan haknya oleh negara. Artinya belum tercatat di pencatatan Badan Pertanahan. Kemudian yang kedua punya fungsi ekonomi. Jadi kalau kita punya tanah itu bisa kita alihkan, baik itu jual beli, hibah, wasiat, dia punya fungsi ekonomi. Bahkan juga bisa kita bebankan menjadi hak tanggungan. Jadi bisa dibebankan tanah itu. Jadi kalau dia benda tetap itu lebih kepada hak tanggungan. Tapi kalau pada benda bergerak itu lebih ke fidusia. Apa contoh benda bergerak? Mobil dibuktikan dengan apa kepemilikan mobil? BPKB, ya. BPKB itu bisa dijaminkan, tapi namanya fidusia. Tapi kalau tanah dijaminkan namanya hak tanggungan. Nah, itu ya, ada hak tanggungan di perbankan. Jadi ini fungsi daripada hak milik. Tadi sudah berbicara subjek, berbicara objek, berbicara fungsi daripada hak milik. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. Apa konsekuensi hukum bagi pihak yang ingin melanggar hak milik? Baik, konsekuensi yang ingin melanggar. Jadi hak milik itu, ya, di masa lalu, di masa Hindia Belanda, hak milik itu dulu dibuktikan dengan azas domain verklering. Jadi Belanda itu dulu datang ke kita ini, mana sertifikat tanahmu? Nggak ada. Berarti tanah itu milik Belanda. Pergi dari sini. Nah, begitulah orang dulu, ya, masa kolonial itu mengusir penduduk pribumi karena tidak mampu membuktikan hak miliknya itu berdasarkan surat. Jadi kekuatan surat di masa kolonial Belanda sangat penting untuk membuktikan legalitas kepemilikan.
Nah gitu ya, dari dulu silakan pergi dari sini, ini punya milik Hindia Belanda. Tapi sejak aturan peralihan, maka kita masih menganut Bulgarian Wetbook atau KUH. Jadi Indonesia punya aturan peralihan di Undang-Undang Dasar memperbolehkan produk-produk kolonial itu menjadi hukum positif hari ini. Contohnya apa? Ada KUHP, KUH Perdata, KUHD, dagang. Itu produk-produk Belanda yang masih berlaku sampai hari ini sebagai hukum positif. Jadi konsekuensi terhadap ya yang dilanggar oleh hak milik itu yaitu berkaitan dengan pencampuran harta. Jadi kalian sebagai warga pribumi mestinya berbangga ya atas ya subjek identitas yang kalian miliki. Ya dulu kemerdekaan kita memperjuangkan hak-hak milik untuk pribumi. Ini menikah dengan ya WNA misalnya. Nah, ini akan mencoreng ya terjadinya legalitas hak milik. Ya jadi akibat pencampuran harta WNI menikah dengan WNA ini akan otomatis ya dilarang oleh negara. Banyak juga modus ya di Bali itu. Main ke Bali tertarik dengan bule-bule padahal bulenya miskin ya. Tapi karena dia bule ya, jadi tertarik begitu ya naik pamornya, like-nya di IG juga naik gitu. Tapi derajatnya yang turun ya. Akibat dia telah menikah dengan WNI. Karena WNI sebagai subjek yang punya diperbolehkan hak milik. Jadi WNA nggak boleh menikah dengan WNI otomatis punya hak milik, nggak bisa. Negara sudah mengatur itu supaya WNA ini tidak punya hak yang eksklusif seperti WNI. Maka setelah perkawinan itu mesti 1 tahun dialihkan. Jadi misalnya Syawal menikah dengan WNA, maka dalam waktu 1 tahun wajib menjual aset hak atas tanah. Nggak boleh didiamkan karena banyak modus bule-bule itu mau menikah dengan Bali ini, wanita Bali ini untuk membuka usaha ya, klub-klub ya, misalnya untuk membuka usaha makanan segala macam, memanfaatkan pernikahan sebagai modus bisnis. Hati-hati ya, mereka nggak sepenuhnya cinta dengan WNI itu. Harusnya kita WNI inilah yang cintai produk bumi Indonesia, produk bumi Indonesia. Oke, paham ya? Ya. Yang dilanggar itu akibat pencampuran harta. Jadi menikahlah dengan WNI. Nah ini ya, jangan pula tertarik WNI itu. Boleh memang cantik tapi ya kita dibatasi negara untuk punya hak atas tanah. Jadi sayang ya, kita hidup di Indonesia tapi tidak bisa punya hak milik akibat memperjuangkan WNA yang disayangi tadi. Nah belum tentu juga ya, banyak juga artis yang ditinggal kabur ya. Iya. Siapa contohnya? Jessica Iskandar. almarhum. Ya, jadi hanya untuk memperbaiki keturunan. Ya, jadi modus untuk itu aja, tidak untuk pernikahan ya. Sesungguhnya sakinah mawaddah. Mereka nggak tahu itu sakinah mawaddah. Taunya ya hanya ya seperti itu. Nah ini oke. Ya artinya itu ya. Terakhir tentunya kita mesti tahu bahwa tidak hanya hak milik yang bisa dijaminkan di bank. HGU juga bisa. Kalian punya PT, misalnya apa HGU itu? PTPN. Ya, PTPN 5 itu bisa dijaminnya sertifikat HGU itu ke bank. Kemudian HGB misalnya apa? Apa Pak PT yang terdekat di sini? PT Eka Nura ya, bisa dia jaminkan sertifikat PT itu ke bank untuk mencairkan sejumlah uang sesuai jaminan yang diberikan. Jadi banyak juga PT itu yang minjam di bank. Ya, bahkan PT yang baru-baru ini pilot Sritek ya di Solo itu, Surakarta itu ya pilot karena ya tidak lagi mampu membayar produksi dan karyawan. Terakhir hapusnya hak milik yaitu pertama musnah. Kapan hak milik itu musnah? Ketika overma atau force majeure di dalam perdata akibat peristiwa hukum, entah itu banjir, entah itu longsor, entah itu gempa bumi, bahkan di Aceh misalnya tsunami. Tahu nggak kalian lagi tanah kalian di mana? Karena sudah rata akibat tsunami. Jadi akhirnya apa ya? Mulai lagi TORA ya, tanah objek reforma agraria. Mulai lagi disusun ulang kepemilikan hak atas tanah. Kemudian ada pencabutan hak akibat
sertifikat yang diduga cacat administrasi. Misalnya si padannya dipalsukan atau SKGR-nya dibayar KADES-nya. Pokoknya Pak sekian terbit SKGR. Atau KADES baru terbitkan lagi sertifikat yang SKGR yang sama di objek yang sama. Jadi ganti KADES terbit lagi SKP-nya. Itu sering terjadi karena pencatatan di desa itu tidak digital, masih manual. Jadi kalau terbakar ya habis pencatatannya. Kemudian ada penyerahan sukarela. Ini contohnya. Misalnya melalui wakaf, kepemilikan hak atas tanah itu diberikan untuk kepentingan umum atau amal jariah tadi ya, untuk kemaslahatan beribadah. Boleh tanah itu diberikan kepada nazir oleh nazir ke wakif ya. Wakif ke nazir untuk dibuatkan sertifikat hak wakaf. Atau untuk jalan. Ya, nggak mungkin rumah itu kalian tahan. Pokoknya tanah itu nggak mau susut. Nah, akibat jalan, akhirnya orang nggak laku tanahnya karena nggak ada akses jalan. Kemudian ada ditelantarkan. Coba lihat nanti pulang dari sini, lihat tanah-tanah yang hilalangnya sudah sampai membukit begitu ya, akibat ditelantarkan. Ya, jadi janganlah menelantarkan hak milik karena negara sudah memberikan kepada kita. Masa kita biarkan ya, bukan manusia yang merawat tanah itu. Mestinya kita sebagai manusia punya akal dan pikiran untuk ya memanfaatkan tanah itu. Orang menangis-nangis untuk punya tanah. Kita sudah punya tapi ditelantarkan. Kemudian melanggar prinsip nasional. Jadi nggak boleh kita punya tanah dijadikan markas teroris misalnya. Karena ini sudah melanggar delik makar atau keamanan negara. Jadi ini beberapa materi kita pada minggu hari ini. Kemudian nanti silakan catat untuk tugas minggu depan, yaitu berikan contoh 2 sertifikat hak milik ya. Silakan. Boleh hak milik itu lahir akibat peralihan hak, boleh juga hak milik itu lahir akibat pendaftaran tanah. Jadi ada 2 hal ya. Tanah itu didaftarkan terbit hak milik atau tanah itu kita miliki akibat peralihan hak, jual beli. Coba cari contoh sertifikat 2 hal tadi. Mulai dari permohonan pertama kali, yang kedua tentang peralihan hak. Boleh hibah, boleh wasiat, boleh jual beli. Oke, minggu depan silakan presentasikan. Kemudian nanti akan kita bahas bersama berkaitan dengan mekanisme peralihan yang kalian ambil daripada contoh sertifikat tadi. Oke, cukup sekian. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, begitu yang kita bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat dalam rangka proses sertifikasi dosen yang bisa kami sampaikan melalui video pembelajaran mata kuliah hukum agraria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.